Hai, kembali lagi dengan saya Katie Wenas. Topik saya kali ini adalah teman baik yang tidak benar. Semua orang ya pasti perlu teman ya, terutama yang baik dan bisa diajak bicara. Bisa bertukar pikiran dan selalu siap untuk bisa mendukung dalam kesusahan kita ya. Karena teman baik ini sering merangkul Anda jadi terbuai oleh kebaikannya. Apalagi jika hidup Anda kosong atau kesepian, teman baik ini akan menjadi idola yang dapat mempengaruhi hidup Anda. Ironisnya, tanpa kita sadari, teman yang kita anggap baik ternyata belum tentu benar, sehingga bisa merusak atau memperburuk hidup kita. Jadi apa saja ya yang dapat merusak hidup kita? Nomor 1, yang hidupnya tidak teratur. Misalnya, teman baik Anda punya kebiasaan mengajak bicara ya, atau bertemu larut malam hari ya, atau waktu istirahat. Karena Anda butuh punya teman yang terkesan baik dan bisa menghibur, tanpa terasa Anda jadi tidak peduli jika ngobrol atau bertemu hingga larut malam. Ditambah, jika punya hobi yang sama, yaitu merokok dan minum alkohol hingga mabok. Teman baik ini ya bisa mengganggu kesehatan tubuh, terlambat masuk kantor karena gagal untuk bangun pagi. Seharusnya ya teman yang baik tapi benar malah akan menasihati Anda agar tidur pada waktunya supaya pikiran dan fisik lebih segar. Nomor 2, tidak tulus. Misalnya ya, jika teman baik Anda penjual barang mewah ya, teman ini akan baik terhadap Anda jika sering membeli barang dagangannya karena Anda masih berguna bagi dirinya. Atau teman yang pura-pura baik karena setiap kali dia butuh uang, Andalah yang bisa membantu karena mulutnya yang manis dan suka menghibur. Tanpa disadari Anda cuma dijadikan mesin ATM-nya. Nomor 3, pemecah belah. Teman baik ini pura-pura ya baik ya, ujungnya jadi pelakor. Contohnya ya, jika seorang suami yang sering curhat kepada teman baik seorang wanita, kebetulan seorang janda atau belum punya pasangan dan merasa kesepian. Teman ini bisa memecah belah ya hubungan suami istri karena dia akan mengambil kesempatan pada saat tukar pikiran dan perasaan ya, tanpa disadari akan tumbuh perasaan cinta atau ikatan batin. Jadi teman ini bagaikan malaikat terang yang berhati iblis. Jika dia seorang yang benar, pasti dia akan memberi saran agar tidak terjadi perpecahan dalam rumah tangga temannya. Juga hati-hati ya dengan teman yang punya dua muka. Di depan kita dia bicara yang baik tentang kita, tapi di belakang menjelekkan kita kepada pasangan atau teman yang lain. Sehingga terjadi perang dingin ya, pertengkaran di dalam pernikahan, pertemanan, dan lain-lain. Nomor 4, merangkul tapi menjerumuskan. Anak remaja ya hingga orang dewasa banyak yang merasa bangga diterima di lingkungan teman baik yang terkenal kaya raya, tetapi cara dan gaya hidupnya tidak benar. Contohnya ya, seorang remaja yang tertolak di lingkungan keluarga atau di masyarakat dirangkul oleh teman baik yang kebiasaan hidupnya cuma foya-foya, sering pesta pora, ya, suka mabuk, kecanduan alkohol atau narkoba. Tanpa disadari ya, teman baik ini yang bisa merangkul bisa juga menjerumuskan Anda dalam kehidupan gelapnya yang dapat merusak hidup Anda. Nomor 5, manipulatif atau pembohong. Teman ini bisa ya menjerumuskan Anda ke dalam masalah keuangan. Misalnya, teman baik ini seorang yang manipulatif ya, dan investasinya ada di mana-mana. Sehingga terlibat
banyak utang. Dengan janji manis, dia membujuk bahwa Anda akan terima untung besar jika setor modal. Karena merasa dia teman baik, kita jadi terbeban untuk setor modal atau bantu cari dana. Tetapi kemudian waktu bisnisnya macet, Anda bisa terlibat kesulitan uang dan masalah lainnya. Teman yang baik ya dan benar tidak akan merugikan Anda dan teman lainnya. Hati-hati juga ya bergaul intim dengan orang yang suka bohong. Walau sudah ketahuan bohong dan sering ditegur, tapi tidak malu, malah kasih banyak alasan. Cepat atau lambat, tanpa disadari, Anda akan terbiasa oleh ulahnya. Nomor 6, teman yang sombong dan suka mengatur. Saya pernah ya punya teman baik yang sombong dan hobinya mengatur hidup saya. Teman ini seorang yang nampaknya baik di lingkungan yang selevel dengannya. Saya pernah ajak teman saya yang sederhana ya untuk gabung ya, tapi cara dia bicara atau memandang dengan orang yang tidak selevel atau lebih rendah sungguh berbeda, yaitu merendahkan dan tidak ramah yang terpancar dari bahasa tubuhnya, sehingga saya merasa tidak nyaman dan kasihan ya kepada teman saya yang direndahkan ya. Teman ini juga sering mengatur hidup saya dan kata-katanya terkesan sombong ya, sering memuji diri sendiri ya, merasa pintar dan berhasil, padahal suaminya yang pintar dan berhasil tapi rendah hati. Tidak lama pun saya sadar ya bahwa teman yang saya anggap baik ternyata tidak benar. Nomor 7, sering janji ya, tapi tidak ditepati. Pernahkah Anda punya teman baik ya yang sering janji, tapi tidak ada kelanjutannya atau follow up-nya? Waktu bicara ya, atau janji kesannya serius, tapi besok-besok tidak ada kabar. Saya mulai sadar ya bahwa teman yang saya anggap baik tapi tidak benar karena pernah hutang tapi lupa dibayar dan juga menyebabkan kekacauan dalam bisnis dan lain-lain. Nomor 8, suka menghakimi. Hati-hati ya jika punya teman baik yang suka menghakimi. Jika lagi ngumpul bareng ya selalu ada komentar yang tidak baik atau menghakimi teman yang lain. Jadi seperti apa ya teman baik dan benar? Nomor 1, hidupnya teratur, tidak mau merusak kehidupan diri sendiri dan orang lain. Nomor 2, tulus, berteman dengan kita ya, tidak mengharapkan tapi selalu mau jadi berkat. Jika menolong, tidak mengharapkan balasan karena dengan hati yang tulus. Nomor 3, membawa damai. Teman ini selalu membawa damai ya. Jika ada perselisihan, selalu mau diselesaikan secara baik-baik atau cara yang membawa damai. Semua masalah besar diperkecil. Jadi kita merasa damai jika dekat dengannya. Nomor 4, merangkul dan memberi semangat. Selalu mau merangkul ya dan berkata yang baik untuk membangun hidup teman yang sudah hancur atau sedang terpuruk. Nomor 5, terus terang atau berkata jujur. Teman baik yang benar ya tidak selalu berkata manis dan merayu untuk meraih sesuatu, tapi terus terang ya berkata yang jujur, menegur dengan kasih jika temannya salah jalan. Nomor 6, rendah hati dan tidak memandang status, ramah kepada semua orang dari kalangan bawah sampai atas. Menghargai Anda apa adanya bukan karena ada apa-apanya. Nomor 7, tidak banyak bicara tapi bertindak ya. Tidak banyak janji atau bicara tapi selalu mau menolong sesuai dengan kemampuan kepada teman-temannya yang sedang dalam keadaan prihatin dan lain-lain. Nomor 8, tidak menghakimi.
Tidak lekas menghakimi ya jika ada yang berbuat dan berkata salah ya. Orang ini cepat mendengar ya, tapi hati-hati dalam berkata supaya tidak menyakiti. Semoga sharing saya yang tidak sempurna bisa diterima oleh Anda. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.